Cuma kan enggak kita. Memang. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Ikut campur. Ibu kalau suka ikut campur bikin urusannya ibu, nanti takdirnya seperti tauge. Menjadi Rasul, siapa yang ngangkat? Gubernur atau ketua daerah rumah wanita? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu, mengajarkan sejarah Nabi. Sekarang apa lagu-lagunya ibu-ibu? Modern mereka, sarjana, istri pejabat, tapi tidak tahu sejarah Nabi. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yo, yo ayo. Yo ayo, yo ayo. Apa itu ayo ayo? Ayo apa? Ayo apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Beleng-beleng. Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagumu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa? Katanya majelis taklim, tapi lagunya tidak mendidik. Sudah 3 tahun majelis taklim, seragamnya 4. Olahraga depannya lakinya orang. Dia di depan sebajunya sempit. Bapak-bapak di belakang, di depan ibu-ibu 1. Bapak-bapak di belakang 2. Ini kelakuan majelis taklim ini begini. Ketawa ibu-ibu karena ibu begitu toh. Kalau 17-an apa lagu-lagu seperti itu? Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Anak saya namanya Cek, saya ajari. Cek, nah nyanyi nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Ya. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Anak pertama? Qasim. Coba. Ini dari sini kita tahu lagu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak, memperkenalkan sejarah Nabi supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Bukan kita mau bid'ah. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Ini maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman sahabat. Pada tabi'in. Tidak ada semua itu. Saya bilang, bos, memang tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi. Mereka lihat Nabi. Segar ikatan mereka soal Nabi. Mereka tahu sejarah Nabi. Jadi tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu. Banyak umat Islam. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi. Maka perlu kembali diingatkan. Jadi kalau orang mau maulid, hargai. Jangan malah dibilang sesat. Masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Yang paling enak, yang tidak mau maulid silahkan. Tidak usah. Yang maulid silahkan. Yang maulid ini jangan kau tuduh mereka sesat. Ayo kita saling memuliakan, menghargai sesama muslim. Ya, ini 1 maulid. Yang kedua, ibu-ibu, bagaimana kita maulid ini bisa menjadi dibawa pulang, diamalkan. Apa yang diamalkan? Ayo kita sejarah kisah-kisah Nabi saja dulu. Ya, paling gampang sudah. Berapa istri Nabi? Berapa? Ini bu biar tahu, enggak mau duga dia jawab ini. Berapa? 11. Coba lihat. Istri pertama namanya Khadijah.
Tua berapa tahun? 15 tahun lebih senior dari Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi, beliau paling kaya di Mekah. Paling kaya di Mekah. Menikah dengan siapa? Muhammad bin Abdullah. Pegawainya waktu itu, karyawannya. Lalu Khadijah selalu cerita-cerita kelebihan Muhammad kepada asistennya. Namanya Nafisah. Asistennya, dia selalu cerita. Ini Muhammad baik, jujur, kinerjanya bagus, disiplin, sopan ngomong. Nguntung juga baik. Nafisah paham. Oh, bunda ini senang sama Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dia bikin. Hilang 5. Ya kan? Ini Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih senior dari kamu. Tidak ada masalah. Lebih tua 15 tahun. Tidak ada masalah. Tapi dia sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang mas bro. Saya punya urusan. Jangan lagi cari dah hadis mas bro, tidak ada. Lalu datanglah Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki senang bunda? Alhamdulillah, terbuka jodoh. Tapi ini lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun. Tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahnya. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memanfaatkan situasi. Maka dia datang kepada Muhammad. Muhammad, dia suka kok bos. Tenang aja, ambil semua hartanya. Dia terlalu senang sama kamu. Nafisah kan tidak. Berarti ibu-ibu jaga perasaan orang. Jaga harga diri orang. Jangan permalukan orang meskipun ibu tahu ada aib dalam dirinya. Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini. Duduk-duduk begini, damai tapi gersang. Oh, coba lihat siapa duluan pulang, dia jadi dibicarain. Jadi gini Pak Gubernur itu dia duduk-duduk itu. Dia enggak cerita tapi apa? Dia mulutnya enggak ngomong tapi bibirnya dong. Memang fitrahnya. Apa begitu orang sini? Bukan cuma di sini. Orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya. Maka Nabi katakan kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip. Lewat teman kita. Apa? Enggak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya. Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita. Semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat. Saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Ibu. Mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah. Alhamdulillah. Banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka. Nauzubillah min zalik. Ya Allah ampuni hambamu. Ya Allah ampuni umatku. Ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada 2 kelemahan perempuan. 1, tidak mampu menjaga suaminya. Tidak mampu mengurus suaminya. Dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu semua mau diurusin. Iya kan penyakit kita. Ya, Bu. Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar. Ustadz yang saya cerita ini kan benar.
Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu katanya, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu, Bu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Memang. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Ikut campur. Ibu kalau suka ikut campur bikin urusannya ibu, nanti takdirnya seperti tauge. Tahu tauge? Tahu tauge? Coba lihat tauge. Kita bikin soto Banjar, ada. Pecel, sayur, lemper, ada. Ada tuh kalau di Makassar ada lemper. Ayo, maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semua tauge bengkok. Dah ada lurus toh? Maka kalau ada ibu-ibu majelis begini kumpul, teriaki saja pagi-pagi toge nih ya. Ini penyakit perempuan. Maka ini gunanya kita peringati maulid supaya ibu-ibu pulang berhenti cerita kejelekan orang.